Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di jalur Perintis Kemerdekaan dan kita berada di salah satu kampus yang kabarnya punya gedung yang estetik ya. Nah, kampus ini juga kampus yang cukup lama dan juga sudah menghasilkan banyak sarjana. Nah, di manakah kampus itu? Kampus ini tepatnya ada di kampus Universitas Islam Makassar ya, dan juga saat ini kita berada di momen hari kedua Ramadan 1446 Hijriah. Telah hadir dua narasumber saya yang juga tidak asing bagi kami di Radio Al Markas. Ada yang juga kalau di Masjid Al Markas, beliau merupakan imam besar Masjid Al Markas Al Islami. Dan saat ini saya bersama dengan Rektor Universitas Islam Makassar, Profesor Dr. Haji Muhammad Bakri LCMA. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Dan tidak sendiri, Prof. Muammar didampingi oleh Bapak Baharudin Kadas, MAG, PhD, yang merupakan Wakil Rektor 2 Bidang Keuangan dan Kemahasiswaan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, alhamdulillah sehat. Tema kita pada hari ini yaitu terkait dengan momen potret kampus UIM di momen Ramadan. Nah, kita ingin melihat dan juga mengetahui terkait dengan kampus UIM ini yang juga setiap orang yang melintasi kampus ini akan selalu berbalik melihat kampus ini karena dia hadir dengan wajah baru. Boleh saya katakan seperti itu, Prof, ya, karena bangunannya juga sudah cukup baru dan itu selalu menjadi apa ya, menjadi pandangan yang menarik setiap melintasi jalur Perintis Kemerdekaan karena gedungnya yang estetik katanya. Nah, Prof, kalau boleh kita berbincang-bincang terkait dengan kampus UIM seperti ini, Prof, seperti apa ini wajah kampus dengan hadirnya wajah baru? Ya, baik. Alhamdulillah, eh, para pendengar Radio Al Markas dan pemirsa yang saya muliakan, UIM yang dulunya dikenal dengan Universitas Al-Ghazali, Iya, sampai sekarang juga nama Al-Ghazali itu melekat, melekat ya. Betul. setelah kita sebutkan UIM Mhm, Al-Ghazali. mhm. Luas areanya sendiri itu hampir sekitar kurang lebih 4 hektar. 4 hektar. Lalu bahkan kita sempat catat sampai 5 hektaran. Mhm. Eh, Luas 4 hektar tersebut Ya, bisa mengcover mahasiswa kita yang aktif saat ini sekitar 7 ribuan. 7.000. Ya, bahkan pernah mencapai hampir angka 10 ribuan. Dosen dan tendik yang kita eh, ikutkan dalam pembinaan mahasiswa kita Ya, kurang lebih sekitar hampir 500-an. ya. Nah, letak UIM yang sangat strategis, Mhm. ya tentu kita perlu tunjang dengan sarana dan prasarana, Ya. termasuk dalam hal ini adalah bangunan. Mhm. Maka kita mencoba eh, kerjasamakan Ya. dengan seorang arsitektur dari eh, Bandung, Mhm. yang biasa disebut dengan Pak Baskoro. Nah, inilah hasilnya. Ya, memang ada estetika tersendiri Ya. dan agak unik, ya, Mhm. karena gedung ini kalau mau dilukis, Ya. ditulis, itu hampir mirip dengan lafaz Allah. Mhm. Jadi andaikan kita berdiri dari Iya, arah depan mhm, lalu mencoba memotret dan menulis lafaz Allah di kertas kita, iya, maka itu kita bisa melihat wajah mhm, kampus ini, iya, gedung uh, tampak depan itu mhm, hampir mirip dengan lafaz Allah itu, lafaz jalan. itu kalau dicermati dan diperhatikan Ya, baik-baik, Prof, ya? Oke, apalagi kalau dilihat dari arah arah eh, timur, mhm, itu kelihatan rumah adat Bugis. Jadi mmm, kelihatan timpa lajanya kalau kita istilahkan iya, iya, di sini. Jadi bet mirip wujudnya itu iya, kurang gitu rumah mirip Bugis, dengan itu mmm, nuansa
lokalitasnya. Mhm mhm mhm. Itu Prof, bangunan ini kan baru Prof, dan juga menjadi selalu, apa ya, menjadi estetik karena dengan tadi Prof katakan tadi, dengan adanya perpaduan yang apa ya, dilihat dari bangunan-bangunan ini. Nah, dari bangunan dan luas kurang lebih 4 hektar Prof, apa saja yang ada di dalam kampus ini yang juga sudah dilengkapi gitu? Ya, kita ada 8 fakultas. Mhm. Jadi ada fakultas pertanian, Iya, sejak berdirinya fakultas pertanian nomor sangat satu. tinggi, Iya. tinggi Mhm. pertanian ketika itu. Iya. Dan kemudian ada fakultas agama juga, Mhm. eh, hasil dari merger dua sekolah tinggi ini, Iya. sekolah tinggi pertanian dan sekolah tinggi agama. Mhm. Kemudian kita bangun, kita bentuk universitas, Iya. dan sampai hari ini ada 8 Mhm. fakultas. Selain pertanian Fakultas. agama, Iya. ada MIPA, Iya. ada ilmu kesehatan, ada teknik, Mhm. ada fakultas ilmu keguruan Iya. dan sastra, Mhm. dan ada fakultas hukum. Mhm. Saya kira itu 8 ya. 8 ya, 8. Mhm. Dan sebelumnya ada pasca berdiri sendiri, Iya. pasca sarjana itu ada manajemen pendidikan Islam dan agrotek, Mhm. teknologi industri. Eh, Lalu kemudian ini diserahkan kepada fakultas masing-masing, sehingga Mhm. fakultas diharapkan bisa terlibat langsung karena memiliki banyak SDM, dosen dan mahasiswa Iya. untuk lebih mengembangkan pasca itu. Mhm. Sementara fakultas yang belum ada pasca sarjananya Iya. diharapkan bisa menghadirkan fakultas atau pasca sarjana di fakultasnya masing-masing. Jadi Mhm. prospek ke depan ada pasca hukum, Iya. ada pasca PGSD, Mhm. pasca PAUD, Oh, ada pasca paut sini. ya, dan akan ada pasca manajemen ya, kita upayakan itu. Oh, jadi setiap fakultas ini sudah dipersiapkan untuk mempunyai pasca sendiri ya? Ya, Oke. Baik, saya ke Pak WR2. Pak, ini kan bidang kemahasiswaan dan keuangan. Urus-urus uang, urus mahasiswa, Pak. Mahasiswa dengan jumlah 7.000 Pak ya, ya, 7.000. Ini kan memanage mahasiswa itu kan di era sekarang itu agak penuh penuh dinamika gitu, Pak. Nah, bagaimana pihak kampus, UIM sendiri ini, me-manage manajemen khususnya untuk mahasiswa sendiri? Karena kita tahu bahwa, kampus kan banyak nih, Pak, sekarang. ya, Kampus juga berlomba-lomba hadir dengan bagaimana menghadirkan, yang terbaik gitu. ya. Silahkan, Pak, WR. Oh, ya, baik. Kalau di saya bagian kemahasiswaan Ya, itu kebanyakan kita membina soft skill dari mahasiswa. oke. Kalau di akademiknya itu kan nanti WR1 bagaimana Mhm, perkuliahan. iya. Nah, soft skill ini itulah yang kemudian di eh, apalagi namanya diharapkan kepada semua lembaga-lembaga kemahasiswaan, Mhm, karena di setiap tingkatan di sini iya. di fakultas itu ada senat mahasiswa, Mhm, kemudian di tingkat jurusan ada himpunan mhm, mahasiswa program studi, iya. kemudian ada juga UKM. Mhm, UKM itu ada UKM seni, ada UKM Mapala, iya. kemudian ada UKM pers, Mhm. terus yang terakhir ini terbentuk itu UKM paduan suara. Oh. Jadi mahasiswa mahasiswa kita diharapkan dari lembaga-lembaga ini disitulah ditempa soft skillnya, Mhm, karena kita tahu bahwa sekarang ini dunia kerja iya. itu ternyata dari eh, survei yang ada di Amerika, Mhm, ada 70 jenis item mhm, keahlian atau pengetahuan keterampilan yang dimiliki oleh alumni. mhm, Ternyata nomor satu itu memang nomor 17 itu mhm. IPK, IPK. menjadi pertimbangan penerimaan Oke. karyawan itu. Mhm, mhm. Selebihnya itu soft skill-nya. Soft skill. Terutama yang pertama itu komunikasi. Hmm. Jadi bagaimana mahasiswa kita eh,
apalagi namanya mengembangkan dirinya Mhm. dalam organisasi supaya bisa memiliki pemahaman, pengalaman yang baik eh, terhadap komunikasi antar sesama Mhm. lembaga, kemudian Ya. keluar juga demikian. Hmm. Ya, Kurang lebih seperti itu, Pak, ya? Jadi iya. nomor 17 saja IPK ya. IPK IPK. itu nomor 17. Artinya Yang, belum tentu pintar di kampus, ya, lalu kemudian pintar secara sosial. Iya. Cerdas sosial gitu, ya. jadi diterapkan bisa. Dan yang pertama itu komunikasi. Ya, Oke. bagaimana komunikasi yang baik Iya. itu menjadi pertimbangan utama dari Mhm. perusahaan. Ya, komunikasi dua Ya, arah itu kan sulit dilakukan sebagian orang, Pak. ya, Membangun komunikasi dengan sesama itu kan juga kadang-kadang ya, ada miss-nya, Pak. ya, Ya, ada miss. Nah, Prof, ini saya mau tanyakan tadi kan ada soft skill. Nah, adakah apa ya, membangun kolaborasi, Prof, dengan dosen-dosen luar untuk dihadirkan di kampus ini? Untuk lebih bagaimana mendorong mahasiswa itu kan tadi kalau IPK kan diangkat di urutan ke-17. Nah, pasti kan kampus juga harus memberikan yang terbaik nih buat mahasiswanya. Terlebih lagi kalau datangnya dosen terbang ataupun dosen tamu, biasanya jadi semangat buat mahasiswa. Ada? Ya, Silakan, Prof. kebijakan pemerintah Mhm. eh, dengan program MBKM Ya. itu sebenarnya menunjang Mhm. seperti yang disampaikan tadi. Ya. Jadi ada kolaborasi bukan hanya dosen, Mhm. tapi juga dengan mahasiswa. Oke. Jadi berbaur Mhm. antar mahasiswa Nusantara. Ya. Lalu kemudian di situ ada kegiatan-kegiatan akademik, Mhm. pengembangan soft skill, Mhm. itu sangat menunjang Oke. soft skill tadi itu. Mhm. Uh, Selain itu, kita ada kerjasama antar lembaga, Ya. bukan hanya dalam negeri, tapi juga luar negeri. Mhm. Jadi misalnya kita di IM Al-Ghazali ini, Ya. kita ada kerjasama dengan pihak Jepang, dalam hal ini Australia Jaya. Ya. Jadi UIM Al-Ghazali ini menjadi tempat Mhm. pemagangan Ya. soft skill dan keterampilan lainnya Mhm. untuk menjadi tenaga kerja Ya. yang dibutuhkan di Jepang. Jepang. Ya, di situ ada pertanian, ada teknik, ada kesehatan dan lain-lain. Berarti itu ada studi banding, Prof, ya? Ya, bukan hanya studi banding. Jadi Mhm. eh, untuk Indonesia Timur eh, yang akan dikirim ke Jepang itu Ya. harus magang dulu di UIM selama Oh. 6 bulan. Berarti persyaratannya seperti itu. Ya, ya. Oke, oke. Jadi 6 bulan belajar bahasa Jepang, karakter Jepang, ya pengembangan soft skill Ya. itu ada di Di sini. kampus Kemal Ghazali ini. Oke, Ya, oke. jadi peluang mahasiswa kita untuk ke Jepang, Mhm. bahkan ada nanti lagi kita kerjasamakan dengan pihak Taiwan. Ya. Nah itu juga ada kerjasama magang Mhm. dari mahasiswa kita Ya. ke luar negeri, Mhm. dalam hal ini Taiwan. Eh, ya tentu ini sebagai rangkaian utama untuk pengembangan soft skill tadi. Seperti itu. Nah, Pak WR2 nih, Pak, ya, eh, di bidang kemahasiswaan yang Bapak tangani dan saya lebih fokus ke mahasiswa, Pak, karena ya, kita tahu juga mahasiswa sekarang ini kan begitu banyak, Pak, ya, dan pastinya juga mahasiswa ingin mendapatkan hal yang terbaik pasti di setiap kampus. ya, Nah, bagaimana pihak kampus sendiri, kampus UIM ini membangun kedekatan, ya, membangun komunikasi jadi tidak ada jarak gitu, Pak, tidak ada jarak. Karena kan biasanya kalau dosen-dosen itu kan ada jarak, Pak, ya, ada jarak dengan mahasiswa. ya. Nah, apakah juga di kampus UIM ini berlaku seperti itu? Silakan Pak Fair. Ya, kalau saya sih sebagai WR kemudian sebagai pribadi itu memang kebanyakan nongkrong dengan mahasiswa. Hmm. Bahkan karakter dari dosen-dosen yang ada di UIM ini ketahuan itu dari obrolan dengan mahasiswa. Siapa dosen yang rajin masuk, siapa dosen yang apalagi namanya, Malas-malas. ya kadang dan itu munculnya di pembicaraan informal Dari itu, ya. Jadi curhatan mahasiswa mahasiswa ya. di situ. Mhm. Dan itu biasanya lebih lebih cair Mhm. dengan suasana seperti itu. Iya. Jadi eh, apalagi namanya pendekatan formal iya karena memang masing-masing ada lembaga, Iya. tetapi lebih banyak
pendekatan informal. Informal. Apakah itu diskusi terkait dengan kegiatan, diskusi terkait dengan IPK-nya, dan seterusnya kuliahnya, walaupun tadi soft skill, tetapi Ya. IPK juga ini. Dan selalu saya sampaikan bahwa jadi aktivis mahasiswa, jangan sampai IPK-nya atau nilainya kurang. Mhm. Aktivis penting, tetapi nilai juga harus tinggi. Karena ke depan, ya kalau misalnya lulus, untuk mendapatkan beasiswa Ya. studi lanjut itu IPK menjadi pertimbangan utama, walaupun yang lain juga tetap penting. Nah, itu yang apalagi namanya kita lakukan. Kemudian yang lain itu juga tetap kita melakukan pembinaan-pembinaan, terutama program, salah satunya adalah program kreativitas mahasiswa. Ada PKM yang setiap tahun itu memang di kemahasiswaan itu, dan di PKM itu masing-masing mahasiswa itu kita harapkan untuk membuat proposal kreativitas, ada pengabdian, ada ini, kemudian itu didanai oleh pemerintah. Pemerintah. Dan alhamdulillah untuk tahun 2023 kemarin Universitas Islam Makassar itu termasuk mendapatkan poin yang cukup tinggi, ada di urutan keempat perolehan proposal yang lolos dari wilayah LUDT. Dan sekarang ini sementara kita genjot. Tadi sebelum kita rekaman saya cek di kemahasiswaan, sudah ada 23 lagi proposal untuk program PKM 2025 ini yang sementara digarap oleh mahasiswa kita. Dan itu didampingi oleh masing-masing dosen. Jadi kalau yang lalu bahkan ada yang kalau di farmasi itu PKM-nya itu luarannya itu memang ke jurnal juga. Jadi bukan jadi kreativitas mahasiswa itu hasilnya juga bisa menjadi referensi untuk mahasiswa-mahasiswa lain di luar. Kurang lebih seperti itu, Pak ya. Iya, Nah, Pak Prof, ini ada tidak kolaborasi dengan juga, tadi kan tidak hanya kolaborasi, tapi kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan, Prof. Ya. Bagaimana mahasiswa-mahasiswa sini ketika mereka sudah keluar, mungkin ada lapangan kerja yang memang bisa mereka tempati gitu, Oh ada ya. kolaborasi gitu. Kemarin waktu acara wisuda kita, Mm-mm. sebelum acara wisuda biasanya kita ada tradisi Ramatama. Oh, iya. Ternyata dalam acara Ramatama itu hadir beberapa perusahaan ya, dan siap menampung Menampung mahasiswa. mahasiswa kita. Jadi sudah ada kerjasama dengan beberapa instansi, perusahaan-perusahaan Ya. yang menampung mahasiswa kita. Mhm. Bahkan survei ya Warek 2, mahasiswa kita sekian berapa persen itu ternyata belum selesai sudah kerja gitu. Iya, saya 30%. 30% belum selesai satunya, tapi sudah pekerjaannya sudah jelas. Ya, dan yang lain sementara berproses. Yang paling menonjol, Prof, dari 8 fakultas ini, mahasiswa yang paling banyak. Kan biasanya ada ketimpangan di setiap fakultas. Ada di fakultas ini paling banyak. Kalau setahu saya kan di kampus, saya sebutnya dulu Al-Ghazali. Karena kalau orang-orang dulu, Prof ya, kelahiran 80-90 pasti kan lewat sini kampus Al-Ghazali. Dan itu terkenal dengan taniannya, Prof. Ya. Tadi Prof katakan bahwa taniannya memang kampus ini. Nah, ini bagaimana kampus Al-Ghazali ini atau UIM ini itu bisa tidak meninggalkan secara keseluruhan, tetapi pelan-pelan tidak terbayang-bayang dengan yang dulu dan yang sekarang, Prof. Gitu. Bayang-bayang yang dulu dengan yang baru gitu kan. Kalau dengan rektor yang baru pasti punya program-program yang baru yang juga ingin ditonjolkan. Tidak terlepas dari sokongan ataupun dukungan dari Prof yang sebelumnya. Silakan, Prof. Ya, jumlah mahasiswa yang terbanyak untuk saat ini di teknik ya. Teknik, kemudian menyusul FKIP ya. Ya, Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan Sastra itu yang terbanyak. Kemudian menyusul Sospol. Ya, Sospol. Pertanian malah di urutan kelima. Ya. Oh, padahal dulu
Jagonya pertanian ada di Ya, sini, ya, Prof, ya, sebelum orang ke kampus Ya, sebelah gitu. ya, ya, Kampus di sini itu nomor satu setahu saya pertaniannya gitu. Apalagi mantan rektor kan ya, ya, mantan rektornya kan ya. pertanian gitu setahu saya. Salah satu direktur Politeknik yang ada di Sulsel ini Iya, itu alumni pertanian pertanian. tadi. Oh. Ya, Direktur Politeknik Pangkep itu Mhm. alumni S1 dari Wimal Ghazali. Kakak Sali. Ya, jadi banyak calon-calon direktur yang dari Jepang dari mana Mhm. ternyata yang Alumni dari sini ya semua. ternyata yang jadi direkturnya eh, alumni Alumni dari. Wimal Ghazali. Wah. Ini bisa jadi jualan, Prof, Ya, sebenarnya. ya, Bisa jadi jualan sebenarnya. Banyak banyak alumni-alumni yang dari sini ternyata ya, juga punya posisi yang penting di luar negeri yang ya, ternyata itu kan tidak tidak banyak diketahui orang ya, karena juga kita melihat kampus UIN tidak seperti yang sekarang dengan ya, wajah ya, yang memang benar-benar baru menurut saya, Pak. ya, Dengan ya, bangunan yang baru kan orang pada penasaran. Saya ya, saja waktu lewat sini setiap arah pulang, ya, "Ih, kampus apa ya? Oh, ternyata kampus kampus yang agak Sali dulu berubah, jadi ya. bangunannya ditambah lagi bangunannya memang agak berbeda dengan kampus-kampus lain gitu. kan di daerah luar Ya, seperti misalnya Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, banyak alumni Al Ghazali ya, yang jadi tokoh, mhm, misalnya anggota dewan, bahkan ada DPD ya, ya, mewakili daerahnya, ya bahkan ada yang sampai wakil bupati, bupati, mhm, ya banyak ada alumni-alumni di sini. UIM Al Ghazali. Ya karena memang sejak dulu mahasiswa Al Ghazali itu banyak dari misalnya dari Bima, dari Dari luar NTT, daerah, NTB, ya Sulawesi Tenggara, mhm, sekalipun juga persentasenya alhamdulillah mhm. sekarang ini masih lebih banyak Sulawesi Selatan ya. Wah, itu. Nah, Prof, saya ke WR2, tentu menghadapi mahasiswa itu penuh gejolak ya, Ya, Pak WR. Pasti komunikasi tadi sudah dibangun ya, komunikasi yang bagus dan juga bagaimana Pak WR ini menjaga konsistensi dengan mahasiswa-mahasiswa dan juga para dosen untuk komunikasi mereka bisa terbangun dengan cukup baik. ya, ya, salah satunya tadi itu Ya. yang saya sampaikan tadi soal pembinaan PKM. Tapi lebih dari itu bukan untuk menjaga komunikasi dengan mahasiswa ini tidak Mhm. cukup hanya ke mahasiswa. Mhm. Di bidang saya juga tetap juga menangani alumni. Oke. Dan alumni-alumni ini juga cukup Ya. punya banyak peran untuk membangun komunikasi yang baik antara mahasiswa dengan dosen. Karena Mhm. di organisasi alumni seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Rektor tadi bahwa Ya. Pak Prof Darmawan itu alumni ketua IKA Mhm. eh, UIM. Ya. Terus apalagi namanya sebagai institusi perguruan tinggi itu kita tidak bisa juga lepas dengan alumni Oke. karena tanggung jawab kita kalau mahasiswa sudah lulus Mhm. adalah bagaimana memastikan bahwa alumni itu sudah dapat pekerjaan. Ah, Dan setiap tahun itu kita selalu juga melakukan survei. Alumni kita sudah kerja di mana. Dan itu di jaringan itu, Research study. research study oh, jaringan alumni. Hari ini insya Allah kita akan ada ngopi bareng bersama mahasiswa. oh, Jadi, bagus tuh, Prof. Ya, Rajin-rajin komunikasi dengan mahasiswa, kita ngopi-ngopi. kita ada apa namanya warkopnya di kampus ini. Ah, Ya kita duduk-duduk hmm. ya bincang santai bersama mahasiswa. Dengar suara-suara sumbang mahasiswa. ya, ya. Ya, dengar Ya begitu. pasti ya. Oke. Kita ingin mempertanyakan terkait dengan tantangan yang dihadapi oleh kampus Universitas Islam Makassar di tahun sekarang dan tantangannya itu kan semakin ke sini semakin banyak, apalagi kampus-kampus Islam itu banyak di Kota Makassar, tidak hanya di Makassar tapi di kota-kota lain. Makassar dulu lah Pak, mungkin kita cakupannya. Silahkan Pak Prof. Ya, jadi eh, dalam dunia akademik Mhm, ya tentu sama saja ya, dunia kompetisi lainnya misalnya dalam bisnis dan lain-lain. ya, Eh, Kampus-kampus yang ada di Makassar itu kan tampil secara kompetitif gitu. betul. Ya sekalipun ada kita jalin kerjasama. Mhm, Sekarang kan bukan eranya bersaing bersaing ya. yang sifatnya negatif tapi lebih konstruktif gitu. Mhm,
kita ada kerjasama Mhm. dalam banyak asosiasi. Iya. Di Makassar Mhm. khususnya itu kan tergabung dalam wilayah Edo Dikti 9. Iya. Ya, jadi kampus-kampus swasta Mhm. itu di bawah pengawasan Edo Dikti. Iya. Inilah yang terus setiap tahun itu ada pengumuman-pengumuman dalam hal posisi Mhm. pemeringkatan, misalnya dalam banyak penilaian, misalnya Iya. penilaiannya berdasarkan LMS, Mhm. Learning Management System. Iya. Di situ akan ketahuan Iya. ya proses belajar mengajar itu dilakukan secara profesional Mhm. dan bertanggung jawab serta terukur gitu. Mhm. Nah, penilaian-penilaian seperti ini, alhamdulillah kadang-kadang UIM Al-Ghazali itu ditunjuk mewakili wilayah 9 untuk berkompetisi secara nasional. Oh. Ya, artinya kegiatan manajemen sistem Mhm. kegiatan pendidikan kita ini ya alhamdulillah berjalan dengan normal. Normal ya. Ya, belum lagi misalnya ada penilaian wobemetrik Iya. itu secara internasional itu penilaiannya. Jadi setiap semester itu terlihat Iya. nanti mana peringkat-peringkat perguruan tinggi yang aktif Mhm. bermedia melalui web. Web. Ya, dan alhamdulillah UIM juga pernah ditunjuk untuk mewakili wilayah wilayah 9 ini karena tentu diteropong dan selalu diintip Iya, iya, iya. bagaimana pergerakan Pergerakan media itu. perkembangannya. Bahkan ya alhamdulillah eh, ya boleh dikatakan hampir setiap pekan atau setiap bulan algoritma Google itu ternyata ya menyorot juga melihat juga ya pergerakan ya yang mengikuti medianya UIM Al-Ghazali. Jadi hampir sering muncul juga di kalau kita misalnya buka ya Google itu Kelihatan langsung. kelihatan ya. Ya, jadi di LPTNU sendiri misalnya karena kita ini masuk dalam asosiasi perguruan tinggi Nahdlatul Ulama Iya. di Indonesia ini sekitar 200-an Oh. perguruan tinggi Nahdlatul Ulama Mhm. dan ya alhamdulillah dalam hal eh, Sinta, Iya. sitasi Citasi. untuk apa namanya melihat bagaimana mahasiswa menjadikan dosennya sebagai referensi akademik. Nah, UIM Al-Ghazali ini menempati posisi kelima ya, Ya. ya ketujuh ya, ketujuh, Tujuh, tujuh. ketujuh. Setelah perguruan tinggi yang lainnya yang memang sudah cukup lama dan besar di Jawa, Pulau Jawa. Ya, artinya untuk Indonesia bagian timur perguruan tinggi dalam wilayah dalam asosiasi Nahdlatul Ulama ini ya UIM kerap kali menjadi apa namanya menjadi referensi. Referensi. Ya, Tidak perlu diragukan. ya. Jangan diragukan karena tadi Prof aja sudah bilang banyak mahasiswanya di luar negeri, alumni-alumni yang juga sudah ternyata sudah apa ya, sudah menduduki posisi-posisi penting ya. Mungkin ada yang ditambahkan Pak WR? Silakan Pak WR dulu. Iya, saya kira tadi itu yang disampaikan oleh Pak Rektor memang salah satu pembinaan apa pemantauan kita, pembinaan kita terhadap mahasiswa itu tadi Iya. bagaimana memacu mereka untuk selalu aktif, Iya. bukan hanya pada dunia akademik tadi itu, Mhm. sehingga eh, ada beberapa poin-poin penilaian itu memang terkait dengan semua. Seperti yang disampaikan Pak Rektor tadi, keaktifan di LMS, Iya. bagaimana mahasiswa mengakses pembelajaran di Mhm. sistem itu, kemudian bagaimana mahasiswa aktif melakukan kajian-kajian penelitian, kemudian dan seterusnya yang didampingi oleh dosen, Iya. penelitian bersama dengan dosen, sehingga itu menaikkan semua eh, UIM di pemeringkatan secara Mhm. nasional. Dan kalau pemeringkatan itu biasanya memang real time itu selalu kita pantau. Wah. Misalnya LMS, LMS itu kita pantau di Sepada Indonesia. Itu kalau dulu perankingannya antara wilayah L2 di Indonesia Timur. 9. Sekarang ini
sudah seluruh Indonesia dan bukan hanya swasta, negeri juga Negeri masuk. juga. Dan alhamdulillah 1 tahun terakhir ini logonya UIM kalau Mhm. kita buka di Spada Indonesia itu selalu muncul. Dan yang muncul itu tidak sampai 100. Iya, iya. Artinya selalu ada di situ. Kemudian ya sementara kita genjot sekarang ini oleh Pak Rektor itu bagaimana hasil penelitian, kemudian hasil karya dosen itu dikutip atau Iya. disitasi atau dibaca oleh orang. Yang kita kejar itu skor Sinta dan sampai hari ini selalu naik. Mhm. Bahkan tadi itu LPTNU kita sudah urutan ke-7 Ketujuh. seluruh Indonesia untuk semua lebih 200 Iya. perguruan tinggi NU. Dan dari hitungan skor yang kemarin itu sekarang sudah naik lagi. Hmm. Iya. Mudah-mudahan sampai urutan masuk 5 besar, Prof. Ya, Iya. Amin. Target di 2025, Prof. ya. Apa saja yang menjadi target kampus Target ini? target utama kita tentu bagaimana kita senantiasa kualitas, Oke. ya karena eh, kuantitas pasti akan mengikuti kualitas, ya. Dan tentu kalau kualitasnya baik Mhm. dan dipercaya oleh masyarakat, Iya. jadi trust destinasi akademiknya masyarakat, Mhm. maka tentu juga mahasiswa akan bergairah, Bergairah, betul. ya, lebih banyak lagi masuk. Mhm. Karena kita di swasta, jangankan di swasta negeri saja, Mhm. ya jor-joran kan untuk Betul. mencari Mencari mahasiswa gitu. mahasiswa, ya. Padahal sektor non akademik juga seharusnya itu menjadi perhatian. Mhm. Nah, jadi kita harapkan sektor akademik dengan jumlah mahasiswa yang terus bertambah. Mhm. Target kita ya tidak terlalu banyak sebenarnya, sampai 2000-an, 1.500-an sampai 2000-an Mhm. untuk mahasiswa bab ini. Eh, itu bisa kita harapkan secara di sektor akademik. Mhm. Nah, non akademik kita sudah ada beberapa banyak kegiatan-kegiatan, misalnya pemanfaatan gedung Mhm. untuk sewa pernikahan. Iya. Jadi wilayah daerah Perintis ini kan, Daerah timur kota agak ya, susah. ya paling ada hotelnya juga Iya. cukup jauh. Nah, ini kita sudah eh, banyak kegiatan-kegiatan pesta pernikahan di gedung Di gudangnya. UIM Al-Ghazali. Dan ya di Ramadan nanti ini, Mhm. Ramadan ini kita alhamdulillah kita mencoba, ya, melibatkan UMKM, Mhm. ya, bisa membangun ekonomi masyarakat Mhm. melalui UIM Al-Ghazali. Jadi selain syiar-syiar Ramadan, Mhm. misalnya tarawih dan lain-lain, Iya. ya, itu kita maksimalkan di Ramadan Di ini. Ramadan. Ya, Iya. KWR mungkin ditambahkan, Kak. Strateginya mungkin, Kak, Oh ya, 2025. ya di 2025 ini memang tadi disampaikan sama Pak Rektor bahwa kita sebenarnya bukan lagi berkompetisi dengan perguruan tinggi lain, Iya. tapi Kolaborasi. Iya. yang paling ini kita berkolaborasi Mhm. karena eh, di Perintis ini kalau dulu kan hanya ada STL Ghazali menjadi UIM, kemudian setelah itu ada UNAS. Iya. Di samping kiri kanan UIM ini sudah menjadi universitas. Betul, ya. STIMIK sudah menjadi universitas, AKBA sudah menjadi universitas. Dan ternyata memang di program-program yang kita lakukan itu dari kolaborasi itu sebetulnya saling mengangkat. Hmm. Ya, jadi ada penelitian tadi itu salah satunya penelitian bersama, kemudian pertukaran mahasiswa, bahkan kalau yang tadi itu supaya kita ini bisa juga UIM ini angkat di nasional itu kita juga ikut pertukaran siswa nasional. Jadi beberapa tahun yang lalu ada lebih 3 semester, 4 semester itu bergantian mahasiswa dari berbagai pulau. Dalam satu semester itu ada 60 sampai 100 mahasiswa dari bukan studi banding. di kuliah Kuliah. Dia kuliah satu semester di satu UIN, semester Oh. itu MPKM ya. kuliah Oh, gitu, Pak. MBKM. Kemudian selain itu ya tetap juga kita upayakan bagaimana memperkenalkan UIM ini di masyarakat. Ya, karena bagaimanapun
apalagi namanya apapun yang kita lakukan di sini, Iya, tetapi kalau misalnya tidak diperkenalkan ke masyarakat bahwa program-program apa yang ada di UIM ya juga tidak tersampaikan secara. Makanya upaya-upaya yang kita lakukan ya salah satunya adalah eh, eh, tadi itu yang disampaikan sama Pak Rektor memasifkan media kita terutama di news. Bagaimana semua kegiatan-kegiatan yang ada di UIM ini dari yang sekecil-kecilnya itu juga itu tetap kita naikkan di berita. betul. Kan bahkan kemarin ini ada 2 kali saya cek di Google itu ada 2 berita kita yang muncul di algoritma Google. Itu salah satu upaya kita untuk itu. Kemudian eh, teman-teman di fakultas bekerja sama dengan mahasiswa juga Ya. tetap melakukan roadshow langsung, Mhm. bertemu langsung dengan siswa-siswa di sekolah. Oke. Ya, selain itu kita juga aktif di pameran-pameran pendidikan. Ya, yang terakhir eh, kita ikuti adalah pameran pendidikan ini yang dilaksanakan oleh L2 Dikti di Hotel Claro Wah. kemarin yang didatangi berbagai macam siswa. Hmm. Dan selalu juga kita tampilkan keunikan, Iya. keunggulan-keunggulan tersendiri yang ada di UIN. Kalau yang di pameran kemarin itu yang kita tampilkan salah satunya yang unik dan tidak semua kampus ada adalah budidaya jamur yang ada di Fakultas Pertanian, Oh, yang di Prodi Kehutanan. iya. Ya, jadi eh, Kalau kita akan rencana ini ya, Mhm. melakukan penelitian lebih besar, ya, kita akan coba menawarkan kerjasama itu melalui BPOM. Iya. ya, Ya, eh, budidaya jamur itu kita ekstrak menjadi kemasan obat, Hmm. vitamin, Iya, 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 iya. dan makanan-makanan yang menarik lah Hmm. untuk dalam lain. ya, Lebih kepada Ya, menyentuh langsung ke jadi masyarakat ya. ya, ada target kita untuk pertanian itu jamur dengan kelor. Oke lah, oh, iya. Di apa direvisi lebih bagus lagi gitu ya. Setuju. ya. Jadi keunikan-keunikan itu ya perguruan tinggi mungkin prodi boleh sama, Iya, tetapi di UIM ini ada ada khasnya. khas yang Khasnya. itu yang harus selalu dicari, Pak. Khasnya Ya, apa gitu? Setiap kampus beda-beda. Baik, kita berada di penghujung. Prof, mungkin ada harapan yang ingin disampaikan Ya, bagi seluruh masyarakat terkhusus untuk pendengar yang sampai ada yang tertarik nih masuk kampus UIM untuk 2025. Silakan, Prof. UIM Al-Ghazali kita terus maksimalkan pembinaan bukan hanya intelektualnya tapi juga kita sentuh spiritual Mm-mm. mental jiwanya Iya, mahasiswa sehingga lahir iya. dari UIM itu mahasiswa-mahasiswa yang cerdas Hmm, secara intelektual dan cerdas secara spiritualnya. Ya. iya. Pak WR, mungkin ada yang disampaikan, Pak? Harapannya? iya. Di bulan suci Ramadan ini tentunya apalagi namanya nih para calon-calon mahasiswa ini masih sebagian masih sebagian belum selesai tetapi sudah mencari perguruan tinggi. Ya. Eh, Kami sampaikan bahwa untuk mendaftar di UIM itu tidak perlu ke kampus, Hmm, tetapi cukup eh, buka HP kemudian bisa daftar online. ya. Kalau misal berkasnya sudah siap semua itu dalam tempo 1 jam itu sudah bisa keluar NIM-nya. Oh, Jadi itu iya. layanan yang memudahkan untuk Memudahkan ya. calon mahasiswa kita. Mhm. Jadi cukup apalagi namanya. Terus kalau misalnya mau datang langsung ke kampus juga Lihat-lihat ya, lihat ada foto. staf kita yang melayani Mhm. sampai jadi. Kalau berkasnya sudah siap pulang sudah bawa NIM. Ya, 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 ya. Itu salah satu keunggulan yang kita Miliki miliki di hmm, sini memudahkan mahasiswa itu melakukan proses proses pendaftar registrasi. pendaftar registrasi. Iya. Ini kapan nih dibuka? Sekarang sudah mulai buka. Ah, Jadi bulan Januari kemarin itu iya. untuk karena ada beberapa program studi Mm-mm. yang kita buka itu memang ganjil genap. Ya, Oh, misalnya di Pasca Sarjana itu terbukanya di ganjil di genap. ganjil genap. Ya, kemudian ada juga yang menarik khusus untuk yang sudah pengalaman sudah bekerja, Hmm, kemudian yang sudah
berprofesi di mana, tetapi belum sempat kuliah, itu ada namanya program Oh, rekognisi pembelajaran lampau. Jadi RPL ya, Prof? RPL. RPL. RPL ya. Jadi menempuh S1 itu bisa 2 tahun atau bahkan ada yang satu Setahun. satu Oh, untuk setengah. satu juga Iya, ada? ada. Oh, Kalau S2 1 tahun 1 itu tahun. bisa. Iya, Oke. Baik, terima kasih iya. banyak Prof, Pak Rektor Universitas Islam Makassar, Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Bakri LCMA, dan juga didampingi oleh WR 2 Pak Badarudin Kadar MAG PhD yang sudah bersama dengan kami di hari ini. Semoga apa yang disampaikan Prof ini bisa bermanfaat banyak orang dan semakin banyak mahasiswa yang mendaftar di sini. Karena tadi saya bisa menarik kesimpulan bahwa kampus UIM ini tidak apa ya, tidak melakukan yang namanya, semacam persaingan, tetapi bagaimana mengangkat sama-sama kampus itu bisa sama-sama terlihat lebih sama-sama bisa mendatangkan mahasiswa yang banyak. Mungkin terima kasih banyak atas waktunya, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.